wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pertemuan kimia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Silakan absensi di WhatsApp grup kita ya. Nah, marilah kita memulai pelajaran hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, di pertemuan sekarang, di pertemuan pagi ini kita akan mempelajari di KD 3.4. Yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa hal, yaitu yang pertama adalah definisi sifat keperiodikan unsur. Lalu jari-jari atom. Lalu afinitas elektron. Kemudian energi ionisasi. Dan keelektronegatifan. Jadi yang kesini ini apa Nana? Ini adalah golongan, ya kan? Yang arahnya ke kanan itu adalah periodik. Nah, misal ya, ada dalam satu golongan ini adalah H, Li, Na, K, Rb, Cs, ya kan? Nah, dalam satu golongan ini, unsur itu memiliki elektron valensi yang sama, Sedangkan ketika dalam periode semisal Li, Be, B, C, M, O, F, Ne. Nah, maka unsur-unsur dalam satu periode ini memiliki elektron valensi yang menghuni kulit yang sama. Oleh karena itu, sifat-sifat unsur ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Maka akan ada sifat-sifat khas dalam tabel periodik tersebut, yaitu antara lain adalah jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Ke jari-jari atom. Jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini semisal ada dua unsur. Nah, ini memiliki inti atom. Nah, jarak di antara dua inti atom ini dikatakan dia adalah jari-jari atom. Nah, jika kita perhatikan dalam satu golongan, semakin ke bawah maka semakin bertambah jumlah kulitnya. Semakin bertambah jumlah kulitnya, maka jari-jari atomnya akan semakin meningkat. Sedangkan
dalam satu periode jumlah kulit tidak bertambah. Nah, bisa kita jelaskan seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah inti atom. Lalu ini adalah kulitnya. Nah, semakin dalam suatu golongan semakin ke bawah, maka semakin bertambah jumlah kulitnya, ya kan? Karena semakin bertambah jumlah kulitnya, maka jari-jari atomnya akan semakin meningkat. Jadi dalam satu golongan semakin bertambah jumlah kulitnya, maka jari-jari atomnya akan semakin tinggi. Kemudian semakin untuk periode, ya kan, jumlah kulit itu tidak bertambah, tetapi elektron terluar akan semakin bertambah. Ini elektron terluar, ya kan. Semakin dia ke kanan, maka elektron terluar akan semakin bertambah. Nah, ini mengakibatkan tarikan elektron valensi terhadap inti atom semakin kuat, sehingga terjadi pengeluaran volume atau pengerutan volume atau jari-jari akan semakin menurun. Maka dalam satu periode semakin ke kanan, maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke energi ionisasi. Jadi pada pembelajaran kali ini yang kita fokuskan adalah jari-jari atom dan energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron valensi dari satu atom atau ion. Pasan ini adalah dalam wujud gas, ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah inti atom. Nah, ini adalah kulitnya. Oke. Nah, setiap kulit ini punya elektron valensi, ya kan? Ini aja sebagai contoh ya. Nah, memiliki elektron valensi, maka untuk melepaskan diri, ya kan? Untuk melepaskan diri dari elektron ini dari kulitnya, ini terlepas ya. Nah, ini terlepas satu elektron. Nah, untuk melepaskan diri, ini adalah jarak antara ditentukan dari jarak inti atom sampai ke elektron ini. Semakin jauh jarak antara inti atom dengan elektron, maka energi ionisasinya akan semakin melemah. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode semakin ke kanan, maka energi ionisasinya akan semakin tinggi. Tetapi dalam satu golongan, energi ionisasinya akan semakin melemah. Sebagai contoh adalah suatu unsur di golongan 8A. Nah, karena di golongan 8A ini dia punya elektron 18, ya kan? Maka dia dikatakan sudah stabil. Karena dia sudah stabil, maka elektron valensinya sudah penuh dalam kulit tersebut. Maka dia dikatakan sehingga dalam energi ionisasi ini, dalam suatu periode ketika muatan elektron valensinya semakin bertambah, sehingga tarikan dari inti akan semakin besar, sehingga energi ionisasinya akan semakin meningkat.
dari kiri ke kanan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nah, untuk tugas hari ini silahkan meresum apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Jadi yang saya sudah sampaikan hari ini adalah tentang definisi sifat keperiodikan unsur, jari-jari atom, dan energi ionisasi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.